Novel Cultivation Chat Group Chapter 60. Masuk, kata altar master dengan suara berat. Namun, setelah suara ketukan dari pintu, tidak ada lagi suara. Altar master mengerutkan kening, dia membentuk lengannya seperti kait, dan mengambil pisau belati dari pakaiannya. Lalu, dia dengan hati-hati bergerak menuju pintu dan melihat melalui lubang intip. Di luar ruangan, hanya ada bawahan yang dia kirim bersandar di pintu tanpa bergerak, tidak ada orang lain di dekatnya. Apakah berhasil? Namun, altar master merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia cepat membuka pintu sambil mengencangkan semua ototnya, bersiap untuk bertarung. Saat pintu terbuka, bawahan yang bersandar di pintu tiba-tiba jatuh ke arahnya. Altar master menyeretnya ke dalam ruangan. Lalu dia dengan cermat mengamati area di luar ruangan untuk memastikan tidak ada orang lain. Apa yang terjadi? Dia melihat ke arah bawahan di pelukannya dan bertanya dengan suara keras. Sambil berkata demikian, altar master merasakan berat di tangannya, bawahannya kedutan, lalu dengan lembut roboh ke tanah. Altar master segera memegang pergelangan tangan bawahannya, pergelangan tangan orang ini tidak memiliki detak jantung, dan ki serta darah di titik akupuntur hatinya telah sepenuhnya menghilang, benar-benar mati. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Altar master mengerutkan kening, dan memeriksa mayat bawahannya. Tidak ada satupun luka pada tubuh bawahannya, dan tidak ada tanda-tanda pertempuran. Hanya ada noda darah pada kain penutup wajahnya. Altar master dengan hati-hati menggunakan belati untuk menarik kain itu, dan melihat wajah bawahannya telah berubah menjadi hijau dengan kedua matanya merah, bahkan ada bau busuk dari darah yang mengalir dari mulutnya. Ada bau busuk bercampur dengan darah, altar master tidak sengaja mencium bau ini, dan tiba-tiba merasa sedikit pusing. Ada racun. Bawahannya mati karena racun, dan ini adalah racun yang sangat tirani. Itu telah melebur dengan aliran darah bawahannya, dan mengubah semua darah dalam tubuhnya menjadi darah beracun. Sekarang, hanya dari bau yang dipancarkan dari darah beracun, racun terbawa padanya. Altar master cepat-cepat menelan penawar racun, dan mengaktifkan trukinya untuk mengusir racun ini. Racun ini begitu tirani, betapa menakutkannya racun ini. Song Suhang. Tentu saja, dia bukan orang biasa. Sial, semua informasi yang mengatakan dia adalah mahasiswa baru kota Universitas Jiangnan, remaja 18 tahun, orang tua sehat dan dia memperlakukan orang dengan baik, semuanya palsu. Terutama, memperlakukan orang dengan baik, yang terkutuk itu, bagaimana mungkin seseorang yang menggunakan racun akut seperti itu memiliki karakter yang hangat. Itu semua adalah informasi palsu yang dibuat untuk Song Suhang untuk berpura-pura tentang identitasnya, dapat dikonfirmasi bahwa dia sedang dalam proses tempering di dunia biasa. Bangsat, untuk apa begitu serius saat menjalani tempering di dunia biasa? Hari yang sial. Betapa jahatnya, racun ini tidak bisa diusir. Altar master mengatupkan giginya, racun dalam tubuhnya sudah berakar, dan sangat sulit diusir. Untuk sepenuhnya mengusir racun dalam tubuhnya, dia mungkin harus masuk ke kultivasi pintu tertutup. Tapi dia tidak punya waktu untuk itu saat itu. Bawahan ini benar-benar idiot untuk kembali meski sudah diracun, ini menunjukkan jalan untuk musuh. Mungkin Song Suhang itu sudah mengejar bawahanku ke lokasi ini. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Altar master cepat berkemas semua barang bawaannya. Sebelum pergi, dia menaburkan beberapa cairan penghancur mayat ke atas bawahannya, dia menyingkirkan mayat untuk menghilangkan semua jejak. Setelah semuanya selesai, altar master menutup hidungnya, melompat keluar dari jendela hotel, lalu menghilang ke dalam malam dengan beberapa lompatan lagi. Rencana hanya bisa dilanjutkan setelah mengusir racun akut dalam tubuhnya, dia harus menemukan cara lain untuk menghubungi senior Song ini, dan menukar spirit ghost di tangannya. Malam, sangat panjang. Di malam hari, ada orang yang merayakan, orang yang kesal, orang yang khawatir. Kehidupan terjadi dalam bentuk tak terbatas. Tanggal 6 Juni jam 5 pagi. Song Suhang membuka matanya, penuh semangat. Setelah membuka mata, alisnya tiba-tiba berkerut. Setelah melalui body tempering, indera penciumannya jauh lebih sensitif daripada pria biasa, bau darah yang tumpul memenuhi ruangan. Pintu balkon asrama ternyata terbuka, pada bulan Juni, ketika Song Suhang dan ketiga teman sekamarnya tidur, mereka pasti tidak akan membuka pintu balkon, karena ini adalah periode di mana nyamuk dan serangga lainnya menjadi merajalela. Kecuali mereka berniat mengorbankan tubuh mereka untuk memberi makan nyamuk, tidak ada dari mereka yang akan membiarkan pintu terbuka. Mungkinkah Tubo dan yang lainnya sudah kembali? Pikir Song Suhang. Tapi ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa menemukan bayangan teman sekamarnya dimanapun. Melalui kamar tidur, dia bisa samar-samar melihat bahwa pintu dari lantai ke langit-langit untuk balkon juga terbuka. Ada pencuri masuk. Song Suhang panik, ini bukan pertama kalinya pencuri menyusup ke asrama, terutama bagi mereka yang tinggal di lantai 2. Ini adalah lantai yang paling sering dikunjungi pencuri. Ini buruk. Song Suhang melompat dari tempat tidurnya. Aku kurang waspada. Ada 21 set bahan body tempering liquid yang terkandung dalam lemari pakaiannya, ini adalah hal-hal yang sulit didapat bahkan dengan uang. Jika bahan obat ini dicuri, dia pasti akan menangis dan pingsan di kamar mandi. Saat bangun, pandangan Suhang mendarat di lantai, ada bilah tanpa pegangan di sana. Itu sangat tajam, dengan kilau dingin. Ini adalah bilah tajam dan tipis tanpa pegangan. Itu seharusnya jenis yang digunakan dengan meletakkannya di antara jari atau dengan alat lain.
Untuk menggunakan bilah seperti ini, seseorang membutuhkan tingkat keterampilan tertentu, mereka yang bukan ahli tidak bisa menggunakannya. Bilah ini jelas bukan untuk memotong buah, ini adalah bilah menakutkan untuk membunuh orang. Pencuri tidak akan membawa ini, dan tidak akan memiliki kemampuan menggunakan senjata mematikan seperti itu. Ditambah dengan bau darah di udara. Si penyusup bukan pencuri. Bukan untuk kekayaan, jadi seharusnya untuk nyawa. Siapa yang ingin dibunuh orang ini? Siapa lagi yang bisa? Hanya ada dia di asrama. Selain itu, ketiga teman sekamarnya hanyalah mahasiswa biasa, tidak mungkin seorang pembunuh akan disewa untuk berurusan dengan mereka. Nasib buruk menjadi target kematian. Tiba-tiba, Song Suhang merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia mengambil bilah di lantai, dan banyak pikiran melewati pikirannya. Dia tidak bisa tenang. Memikirkan bagaimana dia tidur seperti babi tadi malam, sementara seseorang ingin membunuhnya, dia segera merasa takut. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lawan tidak membunuhnya, dia masih sadar bahwa dia berada di ambang kematian. Meskipun dia sudah mulai foundation building, dia hanya mahasiswa universitas biasa 2 hari lalu. Tiba-tiba ditempatkan dalam situasi di mana seseorang menginginkannya mati, jika dia masih bisa menjaga ketenangannya maka benar-benar ada yang salah dengannya. Namun, Song Suhang hanya membiarkan dirinya panik selama 3 tarikan napas, lalu diam-diam mengaktifkan True Self Meditation Scripture untuk menenangkan diri secara paksa. Dari saat aku memilih menjadi cultivator, aku tidak lagi takut mati. Song Suhang membuka matanya, dengan lebih banyak tekad di dalamnya daripada sebelumnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menegaskan kembali keberadaannya sebagai cultivator, True Self Meditation Scripture-nya tampaknya naik level. True Self, dalam pikirannya memancarkan aura telah melampaui yang biasa. Ini adalah True Self, yang mengenalinya sekali lagi, dia bukan lagi orang biasa, dia adalah cultivator. Ketika dia sekali lagi membuka matanya, Song Suhang dengan ringan menekan tangannya ke hatinya. Detak jantungku. Masih cepat, tapi ini bukan ketakutan. Itu adalah sesuatu yang datang dari dasar hatinya, kegembiraan. Percobaan pembunuhan pihak lawan, perasaan dekat dengan kematian ini, membuatnya merasa bersemangat. Meskipun menjadi target pembunuhan, hal semacam ini yang tidak akan pernah terjadi pada kehidupan, tertulis mahasiswa biasa membuatnya merasa terhibur dan senang. Pada saat itu, bahkan Song Suhang mulai menduga ada yang salah dengan otaknya. Jika itu seseorang yang benar-benar ingin mengambil nyawaku, mungkin. Orang ini terhubung dengan yang menyelidikiku kemarin. Song Suhang memikirkan ini sambil memainkan bilah tanpa pegangan dengan jari-jarinya, bilah itu meluncur di sekitar jari-jarinya, seperti kupu-kupu yang berkibar. Ketika dia mendengar dari Zhuge Yue bahwa seseorang menyelidikinya, dia merenungkan identitas pihak lawan. Kemungkinan itu preman di luar sekolah dapat disingkirkan, mereka hanya siswa biasa, dan mereka hidup menurut hukum masyarakat. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyewa pembunuh hanya karena pertengkaran kecil dengan mereka, jika preman semua begitu berani, dunia sudah akan ditaklukkan sekarang. Selain itu, kemungkinan mereka adalah orang-orang yang membuntuti Medicine Master juga rendah. Mereka yang membuntuti Medicine Master kebanyakan adalah orang yang butuh bantuan dari Medicine Master. Mungkin orang itu memiliki karakter ekstrim dengan pemikiran menculikku untuk mengancam Medicine Master. Tapi kemungkinan ini terlalu rendah. Selain itu, hanya ada masalah mengenai Soft Feather. Song Suhang mengeluarkan kalungnya dan melihat Ghost Ceiling Ice Pearl. Mutiara es memancarkan udara pendingin, membuat pikirannya lebih lincah, cepat dan terbuka. Untuk masalah mengenai Soft Feather, ada sesuatu tentang itu yang membuat Song Suhang khawatir ketika mengingatnya.